Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi Leruba, guru di SMP Negeri 2 Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa kurikulum perlu dirubah. Bapak Ibu, ada 5 dasar atau ada 5 aspek yang menjadi dasar mengapa kurikulum ini harus dirubah atau kurikulum ini perlu dirubah. Yang pertama itu berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Yang kedua, regulasi. Yang ketiga, tuntutan zaman. Yang keempat, lebih fleksibel. Dan yang kelima adalah profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Ada kutipan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Nah, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kembali mengingat satu persatu murid di kelas Bapak Ibu. Bagaimanakah karakteristik setiap anak di kelas? Apa kekuatan mereka? Bagaimana gaya belajar mereka? Apa minat mereka? Siapakah yang memiliki keterampilan menghitung paling baik di kelas? Siapakah yang sebaliknya? Siapakah yang paling menyukai kegiatan kelompok? Siapakah justru yang selalu menghindar saat kerja kelompok? Siapakah yang level membacanya paling tinggi? Siapakah murid yang masih perlu dibantu untuk meningkatkan keterampilan memahami bacaan mereka? Siapakah yang paling senang menulis? Ataukah siapakah yang lebih senang berbicara? Bapak Ibu guru hebat, kita tidak bisa mengajarkan singa untuk terbang karena singa tidak memiliki kemampuan itu. Atau mungkin kita bisa mengajarkan singa untuk berenang. Dan pasti singa melakukan itu karena mungkin singa punya pengetahuan tentang berenang. Tetapi singa tidak punya keahlian lebih untuk menguasai teknik berenang. Karena yang menguasai teknik berenang hanyalah ikan. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab itu semua, maka kita sebagai guru harus melakukan identifikasi lebih mendalam terkait dengan kebutuhan belajar murid-murid kita. Nah, kebutuhan belajar ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari kesiapan belajar murid-murid kita. Kita bisa melakukan tes di awal pembelajaran untuk dapat mengetahui sejauh mana kesiapan belajar murid-murid kita. Kemudian, dilihat dari minat murid-murid kita. Kita bisa melakukan identifikasi minat murid-murid kita, yaitu dengan cara melakukan asesmen diagnostik di awal atau sebelum melakukan pembelajaran. Selanjutnya tentang profil belajar murid. Pun demikian, kita melakukan asesmen kepada murid-murid kita agar kita dapat mengetahui gaya belajar mereka atau lingkungan seperti apa yang mereka inginkan ataupun mungkin budaya seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dari gaya belajar pun mungkin kita dapat mengetahui ada yang memiliki gaya belajar auditori, visual, maupun kinestetik. Sehingga kita dapat mengelompokkan mereka dan membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Karena sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Selanjutnya tentang regulasi. Bapak Ibu guru hebat semuanya, ada beberapa regulasi atau produk hukum yang menjadi rujukan kenapa kurikulum ini harus dirubah. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, yaitu tentang standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan, Bapak Ibu,
Ini merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan murid-murid kita dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Yang kedua, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Yang ketiga yaitu Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Standar proses ini merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya tentang Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 yaitu memuat tentang standar penilaian. Regulasi yang berikutnya Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 yaitu pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ya, yang berikut Bapak Ibu, kenapa kurikulum itu harus dirubah atau perlu dirubah dilihat dari perkembangan zaman. Bapak Ibu, pendidikan dalam kehidupan manusia tidak dapat dipungkiri telah memainkan peran penting. Bahkan, pendidikan merupakan sebuah kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian, dan kehidupan setiap individu manusia. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bagian dari fitrah manusia. Sebab, dimanapun manusia berada, pasti akan terjadi proses pendidikan. Nah, dengan demikian, maka penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan zamannya. Misalnya, jika dahulu Bapak Ibu guru menggunakan kapur tulis dan papan tulis sebagai media untuk mengajar siswa atau mengajar murid-murid di kelas, maka pada zaman sekarang guru dapat mengemas dan menyampaikan materi pembelajarannya dengan menggunakan laptop atau infocus. Selain itu, jika dahulu kita harus ke perpustakaan untuk mencari sebuah referensi, nah sekarang untuk mencari referensi hanya tinggal ketik di Google dan dalam hitungan detik, maka informasi maupun referensi terkait dengan apa yang kita butuhkan akan didapat di situ. Begitupun murid-murid kita Bapak Ibu. Dahulu mereka hanya bermain petak umpet sudah merasa senang, sudah merasa bahagia. Tetapi saat ini Bapak Ibu, HP maupun alat komunikasi digital menjadi salah satu aktivitas kebiasaan mereka di rumah. Dan kita tidak bisa pungkiri itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, kurikulum kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya, fleksibel atau lebih fleksibel. Jadi kurikulum lebih leluasa untuk merencanakan pembelajaran yang bermakna kepada murid-murid. Rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Ya, selanjutnya profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 9 tahun 2002, ada 6 dimensi yang ada di dalamnya. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beradab mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, untuk mencapai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ada 4 komponen yang harus kita lalui. Komponen yang pertama adalah budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini merupakan budaya-budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Apa saja itu budaya positif, Bapak Ibu? Nah, budaya positif ini sederhana saja sebenarnya, Bapak Ibu. Cara kita berkomunikasi efektif dengan siswa itu merupakan salah satu budaya positif. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan rekan-rekan guru secara baik dan sopan, itu juga merupakan salah satu budaya positif. Kemudian
mengajarkan siswa untuk selalu berperilaku 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun terhadap semua orang, itu merupakan juga salah satu budaya positif. Atau melaksanakan kegiatan-kegiatan penting, terutama merayakan Hari Guru mungkin, atau merayakan Hari Pahlawan, dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada bermain peran, ada baca puisi, dan lain-lain, itu juga merupakan salah satu budaya positif. Nah, kemudian ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler tentunya tujuan diadakannya ekstrakurikuler intinya kita harus mengembangkan minat dan bakat dari murid-murid kita. Dengan adanya ekstrakurikuler, kita dapat mengetahui kemampuan apa yang mereka miliki atau bakat apa yang mereka inginkan atau bakat apa yang mereka miliki sehingga kita dapat terang benderang untuk membimbing mereka atau menuntun mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik. Selanjutnya, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu, ini sudah ada panduan yang ditawarkan oleh kementerian, bagaimana di dalamnya ada beberapa tema, yaitu tema yang pertama tentang kewirausahaan, yang kedua tentang kearifan lokal, kemudian gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, rekayasa dan teknologi, suara demokrasi. Jadi ada 7 tema yang ditawarkan di dalam penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya tentang intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini juga merujuk pada panduan pembelajaran dan asesmen di awal. Nah, tentunya di dalam intrakurikuler ini kita harus menyusun capaian pembelajaran sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 33 tahun 2022. Kita harus menyusun capaian pembelajaran yang nantinya akan menghasilkan satu modul ajar yang akan digunakan sebagai rujukan di dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selanjutnya adalah keunggulan kurikulum merdeka. Ada beberapa keunggulan kurikulum merdeka, baik ditinjau dari sisi murid, guru maupun sisi sekolah. Ditinjau dari sisi murid ada beberapa hal. Yang pertama itu, murid tidak dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang tidak disukainya. Murid-murid bisa memilih mata pelajaran apa yang ingin mempelajari dan sesuai dengan minat serta bakatnya masing-masing. Yang kedua adalah pembelajaran terasa lebih menyenangkan karena disesuaikan dengan tingkat kompetensi murid di setiap fasenya. Yang ketiga, murid-murid tidak dipaksa atau diburu-buru untuk menguasai satu mata pelajaran. Yang keempat adalah murid akan terbiasa untuk menerapkan pola pikir kritis melalui pembelajaran berbasis proyek dengan melibatkan profil pelajar Pancasila. Dari sisi guru, ada beberapa hal juga. Yang pertama, guru bisa menentukan sendiri perangkat ajar yang sesuai dengan kondisi murid-muridnya. Selanjutnya, guru bisa mengajar pada kondisi yang tepat karena pembelajaran mengacu pada fase capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah guru lebih dekat dengan peserta didiknya melalui asesmen diagnostik non-kognitif. Yang keempat, guru menjadi lebih kreatif dan inovatif karena harus bisa mengembangkan perangkat ajar yang menarik bagi murid-muridnya. Selanjutnya ditinjau dari sisi sekolah, ada beberapa hal juga. Yang pertama, sekolah diberi kebebasan untuk menentukan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Yang kedua, sekolah merupakan tempat untuk membentuk sumber daya manusia atau sumber daya guru yang unggul melalui kegiatan pengembangan perangkat ajar. Kemudian, yang ketiga adalah sekolah bisa memetakan sendiri tingkat kesiapan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Yang keempat adalah sekolah mendapatkan pendampingan dari pemerintah sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Ya,
Sekian dari saya, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.